Sungguh Allah telah mendekatkan bumi kepadaku, melipat-lipat sehingga bumi kelihatan dekat olehku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, hingga aku melihat bumi bagian timur dan baratnya. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belugu mulkuha, kekuasaan umatku akan sampai mazawali minha, kepada timur dan barat yang Allah perlihatkan kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu pelajaran penting dari madrasah Ramadan adalah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk yakin terhadap janji Allah. Kenapa kita berpuasa? Karena kita yakin orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaim farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kenapa kita berpuasa? Karena kita yakin orang yang berpuasa akan dimasukkan oleh Allah melalui pintu istimewa, pintu spesial di surga nanti. Ke dalam surga, dimasukkan melalui pintu spesial ke dalam surga namanya Ar-Rayyan. Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhuluhus shaimun. Pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa dzalikal bab. Ketika orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan itu, maka pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saum adalah orang yang percaya, yakin dengan janji Allah. Orang yang saum yakin bahwa mereka dengan saum akan dimuliakan. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saum Ramadan dasarnya iman, tujuannya mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Inilah kepercayaan terhadap janji Allah. Dan kalau kita berbicara tentang keyakinan terhadap janji Allah, tentunya bukan hanya di bulan Ramadan. Banyak janji-janji Allah yang harus diyakini oleh kita. Karena kepercayaan, keyakinan terhadap janji Allah ini bagian daripada iman. Salah satu janji Allah yang Allah janjikan kepada umat Islam, bahwa umat Islam akan bangkit di akhir zaman. Umat Islam akan menang di akhir zaman. Islam akan mendominasi. Islam akan berkuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya belughu hadzal amr ma balagol lail wan nahar. Urusan ini yaitu Islam akan sampai ke timur dan barat, ke ma balagol lail dan wan nahar. Ma balagol lail wan nahar artinya ke semua penjuru dunia, ke semua arah di dunia ini yang dinaungi, yang disinari dengan cahaya siang, yang dinaungi dengan malam. Siang dan malam ada di mana? Maka disitulah Islam ada. Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis bahwa innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zawali minha. Sungguh Allah telah mendekatkan bumi kepadaku, melipat-lipat sehingga bumi kelihatan dekat olehku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, hingga aku melihat bumi bagian timur dan baratnya. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belugu mulkuha, kekuasaan umatku akan sampai mazawali minha, kepada timur dan barat yang Allah perlihatkan kepadaku. Dan saudaraku, Allah menyampaikan di dalam Quran tentang janji kebangkitan umat Islam.
tentang keniscayaan umat Islam akan bangkit, yaitu ketika umat Islam beriman dan beramal soleh, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalian bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini belum mengatakan hadza wa'dun minallah li rasulih. Ayat ini adalah janji dari Allah kepada Rasulnya bahwa bi'annahu sayaj'alu ummatahu a'immatan nas wal wulata alaihim. Bahwa Allah akan menjadikan umat Nabi Muhammad a'immatan nas, pemimpin manusia, wal wulata alaihim, penguasa atas manusia, wabihim tasluhul bilad wa takhda'u lahumul ibad. Dengan umat Islam yang berkuasa, maka negeri-negeri akan menjadi beres dan bangsa-bangsa yang lain akan tunduk kepada umat Islam. Ini adalah fakta kebangkitan yang Allah janjikan. Karena itu kebangkitan itu sebuah keniscayaan bagi kita, bagi umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam ini adalah umat yang terakhir. Tidak akan ada lagi umat setelah umat Islam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, buistu ilal ahmar wal aswad. Aku diutus kepada orang yang berkulit merah dan yang berkulit hitam. Buistu ilan nasi kafatan. Aku diutus kepada semua manusia. Artinya apa? Semua manusia akan dinaungi dengan Islam. Jika hari ini kita melihat masih ada negeri-negeri yang belum Islam, maka insya Allah ke depan negeri-negeri itu akan menjadi Islam. Dan hari ini kita melihat tanda-tanda kesana sudah mulai kelihatan. Bagaimana kita melihat pertumbuhan Islam di Eropa, pertumbuhan Islam di Prancis, pertumbuhan Islam di Italia, pertumbuhan Islam di Inggris, pertumbuhan Islam di Jerman, pertumbuhan Islam di Denmark, pertumbuhan Islam di Belanda, bahkan pertumbuhan Islam di Amerika, pertumbuhan Islam di Jepang, pertumbuhan Islam di Cina. Di berbagai penjuru dunia Islam sedang naik daun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul madinataini tubtahu awalan. Wahai Rasul, dua kota mana yang akan ditaklukkan pertama kali? Madinat Rumiyah am Konstantinia? Apakah Roma atau Konstantinopel? Nabi mengatakan Madinatu Hirakla tubtahu awalan. Kota Heraklius itu akan ditaklukkan pertama kali, yaitu Konstantinopel. Ada yang belum ditaklukkan. Konstantinopel sudah ditaklukkan di zaman Muhammad Al-Fatih. Ada satu negeri yang belum ditaklukkan, Roma Vatikan. Dan ini dijanjikan akan ditaklukkan oleh umat Islam. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk yakin dengan janji Allah. Karena itu seharusnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan menyiapkan diri untuk menyongsong janji Allah itu dengan amal nyata. Dengan tidak hanya menjadikan Ramadan sebagai wahana ibadah ritual, tapi sebagai sarana penyadaran umat. Sarana untuk menyadarkan umat untuk segera kembali kepada Islam. Sudah saatnya kita menjadikan Islam sebagai sistem yang menaungi kehidupan kita. Sudah saatnya umat Islam bersatu di dalam Islam, di bawah naungan Islam. Sudah saatnya umat Islam berjibaku, bekerja, menyongsong datangnya pertolongan Allah, kebangkitan Islam. Sebagaimana Rasul dan para sahabat, mereka tidak diam, tapi mereka berjuang
menyongsong dan mempersiapkan kebangkitan Islam di masa mereka. Kebangkitan Islam di akhir zaman sebuah keniscayaan. Tinggal pertanyaannya, di mana posisi kita? Diam atau kita menyiapkan diri, menyongsong, menyambut kebangkitan Islam. Tentunya sungguh luar biasa, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah ketika kita termasuk orang yang menyiapkan kebangkitan Islam itu, karena nanti ketika Islam bangkit, pahala itu akan mengalir kepada orang yang merintis perjuangan. Mudah-mudahan ada manfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.